Ketika kita datang kepada Kristus, rumah hati kita dibersihkan karena hati kita telah dibersihkan oleh Yesus Kristus. Dan hati nurani kita benar-benar dipersiapkan untuk pekerjaan yang mulia, untuk melayani Tuhan. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-50 di dalam serial pembahasan Kitab Matius dengan tema Bahaya Rumah Kosong. Kita akan baca firman Tuhan dari Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Mari saya bacakan untuk kita semuanya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 12 ayat 43 sampai 45. Sahabat setia yang terkasih, dalam teks perenungan kita hari ini, yakni Matius 12 ayat 43 sampai 45, Yesus sedang menjelaskan kondisi kerohanian angkatan pada zamannya. Satu, sudah dijelaskan sebagai angkatan yang jahat dan pezina di dalam Matius 12 ayat 38 sampai 39. Kemudian salah satu yang dikutuk oleh orang Niniwe dan juga Ratu Sheba pada hari penghakiman. Matius 12 ayat 41 sampai 42. Yang Yesus gambarkan sebagai angkatan yang jahat ini. Matius 12 ayat 45. Menggunakan contoh kerasukan setan, Yesus memperingatkan itu tidak cukup untuk melalui periode awal pertobatan dan penghapusan dosa, kecuali jika pembaruan berlanjut dan sesuatu yang positif dimasukkan. Suatu akhir terbukti lebih buruk daripada awalnya. Seperti yang terjadi pada orang Yahudi pada zaman Yesus, banyak yang telah bertobat pada khotbah Yohanes Pembaptis. Namun pada akhirnya mereka menolak Yesus dan menyerukan penyalibannya dengan berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Kita bisa baca di dalam Matius 27 ayat 20 sampai 26. Bagi mereka, keadaan terakhir benar-benar lebih buruk daripada awalnya. Ada pelajaran penting untuk dipetik yang berlaku untuk orang Kristen, demikian juga pada hari ini, dari apa yang kita pelajari di sini dan di teks ini di dalam Alkitab. Kita perlu menyadari yang pertama bahwa bahaya rumah kosong, hati kita itu adalah seumpama ataupun seperti rumah. Di dalamnya terdapat bermacam-macam hal yang menghasilkan banyak kerugian. Tapi itu juga bisa menjadi sumber untuk banyak mendatangkan kebaikan. Jadi tergantung bagaimana kita mengelola hati kita. Ketika kita datang kepada Kristus, rumah hati kita dibersihkan. Karena hati kita telah dibersihkan oleh darah Yesus Kristus, hati nurani kita dibersihkan dari pekerjaan sia-sia untuk melayani Tuhan. Ketika kita datang kepada Kristus,
Rumah hati kita dibersihkan karena hati kita telah dibersihkan oleh Yesus Kristus, dan hati nurani kita benar-benar dipersiapkan untuk pekerjaan yang mulia, untuk melayani Tuhan. Kita diharapkan untuk mengisi rumah hati kita. Tuhan memberi kita roh-Nya untuk tinggal di dalam hati kita. Melalui iman Kristus sendiri tinggal di dalam hati kita. Damai dan kasih karunia Allah memenuhi hati kita. Bahkan hukum Tuhan harus tertulis di dalam hati kita. Apa yang terjadi ketika kita tidak mengisi rumah hati kita? Ingat pepatah, alam membenci kekosongan. Jika kita tidak berusaha mengisi rumah hati kita dengan sesuatu yang baik, maka hal-hal jahat kemungkinan besar akan kembali dan dengan suatu pembalasan dendam. Perhatikan contoh orang-orang ataupun jemaat-jemaat di Korintus. Mereka telah dibaptiskan, dikuduskan, dan dibenarkan di dalam Kristus. Namun kemudian mereka terlibat dalam perilaku yang berdosa lagi, dan keadaan ini menjadi semakin parah. Perhatikan juga contoh guru-guru palsu yang disebutkan oleh Rasul Petrus. Mereka telah dibeli oleh Tuhan dan lolos dari polusi dunia melalui Yesus Kristus. Tetapi mereka terjerat lagi. Bagi mereka, akhir lebih buruk bagi mereka daripada permulaan. Bagaimana hal akhir dapat menjadi lebih buruk dari awal? Dalam kasus guru-guru palsu, mereka telah meninggalkan jalan yang benar. Mata penuh dengan perzinahan, hati terlatih dalam ketamakan, menjadi anak-anak yang terkutuk, bagaikan binatang buas, bahkan menyangkal Tuhan yang sudah membelinya. Dalam kasus kita pada hari ini, hati kita bisa menjadi mengeras. Sebelumnya, Injil telah menyentuh hati kita, menggerakkan hati kita untuk bertobat. Tapi setelah mengeras, hati kita mungkin tidak mau mendengarkan firman Tuhan lagi. Praktek kehidupan kita adalah seperti orang-orang ateis. Hidup tidak mengenal waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, tidak membaca firman-Nya, tidak belajar berjalan di dalam kebenarannya. Kita bisa menjadi begitu keras melalui dosa yang disengaja sehingga kita menginjak-injak anak Allah. Hitung darah perjanjian sebagai hal yang biasa, menghina roh kasih karunia. Nah, orang-orang yang seperti ini berbahaya sekali, karena awalnya kita sudah pernah diterangi oleh firman Tuhan, lalu kita mengeraskan hati, lalu kita berbuat dosa lagi, maka keadaan kita jauh lebih buruk daripada awalnya. Kita bahkan dapat mencapai titik di mana menjadi tidak mungkin untuk diperbarui lagi. Jadi kembali kepada titik nadir, bahkan titik minus ataupun titik minus di dalam hidup kita, di mana kita menyalibkan kembali anak Allah dan menempatkan dia untuk dipermalukan di hadapan umum. Dalam kasus seperti itu, benarlah pernyataan, keadaan terakhir manusia itu lebih buruk daripada awalnya. Maka pentingnya kita tidak membiarkan rumah hati kita tetap kosong dan dengan mengundang hal-hal duniawi untuk menempatinya. Untuk hindari hal ini, berikut beberapa pemikiran tentang hal yang kedua, mengisi rumah hati kita dengan prinsip menyucikan Tuhan Allah di dalam hati kita. Jadi ketika kita mempersilakan Allah sebagai penguasa dan sentral serta pusat kehidupan di hati kita, Tuhan sendiri akan menyucikan hati dan hidup kita. Kata menyucikan berarti memisahkan. Artinya hidup kita memang adalah hidup yang harusnya penuh dengan terang, tidak ada lagi kegelapan. Tetapkan tempat khusus di hati kita untuk Tuhan sebagai penguasa hidup kita. Jadi hidupnya bukannya ego ataupun aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Bersikaplah selektif dengan apa yang ada di pikiran kita. Tetapkan pikiran kita pada hal-hal yang di atas. Biarkanlah firman Tuhan tinggal di dalam hati kita dengan kaya memenuhi hidup kita. Ikuti teladan Daud yang berkata, "Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila,
Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Mazmur 101 ayat 3-4. Pikirkan tentang hal-hal yang baik dan sehat. Filipi 4 ayat 8. Ingat, transformasi karakter dimulai dengan memperbarui pikiran. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1-2. Di dalam praktek kehidupan sehari-hari, kita dapat memanfaatkan setiap kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Hadiri kebaktian gereja dengan rutin, walaupun di masa pandemi ini harus hadir secara virtual ataupun online ataupun daring di dalam jaringan. Berpartisipasi di dalam program studi Alkitab yang ditawarkan. Baca Alkitab kita setiap hari. Isi hati kita dengan mazmur, himne, lagu rohani, puji-pujian, karena inilah cara kita untuk membiarkan firman Kristus tinggal di dalam hati kita dengan kaya raya. Biarkan diri kita dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan, bernyanyi di gereja, di rumah, di dalam mobil, bernyanyi sendiri, dan bersama dengan orang lain. Biarkan pikiran kita memikirkan hal-hal yang layak dipuji dan penuh kebajikan. Bersikaplah selektif ketika apa yang kita nonton di televisi, jenis film, dan tontonan di gadget. Pilihlah buku, terbitan berkala, majalah dengan hati-hati. Bacalah hal-hal yang berbobot, bukan yang sembarangan. Pilih teman-temanmu dengan hati-hati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kita tidak bisa memiliki persekutuan dengan kegelapan dan mengharapkan terang Tuhan untuk tinggal di dalam kita. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai pasal 7 ayat 1. Kesimpulan, bagaimana kondisi rumah hati kita saat ini? Apakah kita sedang memenuhi hal-hal rumah hati kita dengan hal yang baik? Jika tidak, maka hati kita menjadi tempat tinggal untuk setiap hal yang jahat. Dan kondisi hati kita mungkin menjadi 7 kali lebih buruk daripada sebelumnya. Apakah kita pernah mengalami pembersihan awal dari rumah hati kita? Sudahkah kita disucikan oleh darah Yesus? Demikianlah kita dicuci, dibenarkan, dan disucikan. Jika demikian, luar biasa. Tetapi jangan tertipu dengan berpikir bahwa kita tidak perlu khawatir tentang mengisi hunian rumah dengan kehadiran Tuhan dan semua yang baik. Atau mungkin suatu hari nanti dikatakan tentang kita, keadaan terakhir orang itu adalah lebih buruk dari awalnya. Jika kita belum pernah disucikan oleh darah Kristus, semoga ini adalah kata-kata yang diucapkan kepada Paulus pada pertobatannya menggerakkan kita untuk menanggapi. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dari dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Dan sekarang, mengapa kamu menunda-nunda? Kisah Para Rasul 22 ayat 16. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat nasihat firman Tuhan kepada kita semua, bahwa setiap hari, setiap diri kita bukan hanya tinggal di dalam rumah yang permanen, tetapi kita juga memiliki rumah hati. Rumah hati ini harus kita jaga baik-baik. Jika kita sudah disucikan dan dibersihkan oleh Tuhan, maka peliharalah dan isilah dengan firman Tuhan. Jangan sampai hati kita menjadi kosong, karena nanti bisa diisi oleh hal-hal yang jahat. Oleh karena itu, marilah kita menjadi
orang-orang yang mencintai firman Tuhan, mencerna firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga hati kita penuh melimpah dengan firman Tuhan, dan melalui kesaksian hidup kita akan menjadi berkat yang luar biasa bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, dan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat mengisi rumah hati kita dengan firman Tuhan. Shalom.